Ya kan? Bangunlah badannya, juga bangunlah jiwanya. Akhirnya mah Majelis Ghibah Indonesia. Hal itu tidak akan bermanfaat apa-apa illa Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala nabiyhi Muhammadin wa alihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati, saya muliakan para jamaah Kongko bareng Kiai Masjid Jami Al Hasaniyah Garisa, yang semoga selalu istimewa dan selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, hatinya tenang, tentram, damai. Puji syukur kehadirat Allah, salawat dan salam kita sanjungkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada pertemuan malam Sabtu atau Jumat malam kita membahas lanjutan kitab Ayyuhal Walad karya Al-Imam Al-Ghazali At-Tusi, hidup tahun 400-an Hijriyah, dan nanti dilanjutkan kajian kitab Fikih Munakahat Fathul Mu'in I'anatul Talibin juz 3 masih tentang penghulu atau tentang amil, ya, atau tentang KUA atau hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyuhal walad, la takun minal a'mali muflisan wala minal ahwali khalian wa tayaqqan annal ilmal mujarrada la ya'khudhu bil yadi. Mithaluhu law kana ala rajulin fi bariyatin ashratu asyafin hindiyatin ma'a aslihatin ukhra wa kana ar-rajulu sujja'an wa ahla harbin fahamala alaihi azimun mahibun wa ma dhannuka hal tadfa'u al aslihatu syarrahu anhu bila isti'maliha wa darbiha. Wa minal ma'lumi annaha la tadfa'u illa bit tahriki wad darbi. Fakadha law qara'a rajulun mi'ata alfi mas'alatin ilmiyatin wa ta'allamaha wa lam ya'mal biha la tufiduhu illa bil amali. Wa mithluhu aidan law kana li rajulin hararatun wa maradun safrawiyun yakunu ilajuhu bis sakanjabin wal kashkab fala yahsulu al bur'u illa bisti'maliha. Jadi kitab ini saya ulas kemarin bahwa kitab ini adalah kitab pesan untuk murid, dari guru untuk murid. Jadi muridnya ngirim surat ke Syekh atau ke Al-Imam Al-Ghazali, minta petua-petua, minta nasihat, minta fatwa. Dan buku ini atau surat balasannya menjadi pegangan dan kenangan hidup si murid tersebut. Maka judulnya kitab Ayyuhal Walad, gitu. Nah, pesan Imam Ghazali yang selanjutnya terhadap anaknya, dalam arti terhadap anak muridnya, ya. Ini bedanya kata walad dengan ibnun. Beda. Maka kalau ada yang meninggal pasti pakai bin. Zaid bin Umar. Tidak pakai Zaid walad Umar, tidak. Apa bedanya?
Kalau pakai bin, bahasa Arabnya bin atau ibnun, ini pasti anak biologis. Anak biologis itu berarti anak kandung, gitu. Ya. Tapi walad belum tentu anak kandung. Belum tentu anak kandung. Maka kalau ada hadis yang kita dengar, idza mata ibnu Adam in qata'a amalu, maka pasti ibnu Adam, karena setiap manusia pasti keturunan atau anak biologis Nabi Adam, maka pakai ibnu Adam. Ya, putus amalnya kecuali 3. Yang pertama sedekah jariyah, yang kedua ilmu manfaat, dan yang ketiga waladin solihin yad'u lahu, bukan ibnin solihin yad'u lahu. Nih pakainya walad. Berarti kalau walad atau anak cuma diartikan anak kandung, ya kesian yang ditakdirkan oleh Allah nggak punya anak kandung. Ya, maka pakainya pakai kata walad. Maka walad itu bisa anak kandung, bisa anak angkat, bisa anak didik, bisa anak buah, ya kan? Bisa karyawan. Yang penting semuanya soleh, mendoakan ayahnya, bapaknya, gitu, ya, gitu. Berarti kita orang Rawalini itu adalah anak dari para leluhur kita. Dari Kong Haji Keming misalnya, Kiai Haji Abdul Rahim, Kiai Haji Muhammad Hasan, Kiai Haji Muhammad Zarkashi, Kiai Haji Muhammad Arif, ya kan? Berarti kita ini adalah anak didik secara ilmu, gitu. Ya. Atau kita punya anak buah yang memang kita didik supaya soleh, itu juga anak. Maka di sini menggunakan ayyuhal walad, berarti bukan anak biologis. Nah, kata Imam Ghazali begini, misalnya kata Imam Ghazali ke muridnya, ayyuhal walad, ya kan? Hai, misalnya apa? Solihin, ya kan? Sampai solihin nggak, bapak? Solihin. Hai solihin, ya, misalnya. Ini baru ketemu lagi solihin, ya. Miing ya. Panggilan kerennya apa? Miing. Hai Miing. La takun minal amali muflisan. Jangan kau menjadi bangkrut dari amal-amalmu. Jadi kita amal tapi bangkrut. Bekerja tapi bangkrut, ya kan? Wala minal ahwali khalian, dan jangan sampai keadaan batinmu itu kosong, gitu. Watayakon, dan yakinlah bahwa ilmu yang kosong itu akan sulit diraih, layak hudu bil yadi. Ya, contohnya mana ini? Ilmu yang kosong, ilmunya doang tapi nggak dapat apa-apa. Kadang kita ilmu banyak tapi nggak dapat apa-apa, kosong itu, bangkrut kita, ya kan? Kita punya ilmu tani tapi jangan nggak nanem, bangkrut kita, kursusnya doang, ya kan? Gitu, ya. Mana contohnya bahwa kita jangan bangkrut dalam beramal? Kita jangan kosong dalam tingkah batin dan yakin bahwa ilmu yang kosong itu akan sulit diraih. Contohnya begini, laukana ala rajulin, ada satu laki-laki namanya Bom misalnya, namanya Sukma. Laki-lakinya ini sujaan, pemberani, hebat, kuat, karena sering makan itu apa? Biskuat, ya kan? Sekuat macan, ya kan? Wah, laukana ala rajulin, apa namanya?
Nah, di sini. Laukana rajulu syuja'an. Si bom-bom ini pemberani. Wa ahla harbin, ahli perang. Ya. Lalu apa namanya? Kelewat ini. Laukana ala rajulin fi bariyatin. Misalnya ada seorang laki-laki namanya Sukma di satu daerah Rawalini, memiliki 10 pedang dari India. Wih, pedangnya dari India Sukma. Ma aslihatin uhra, punya tembakan, punya senapan angin AK-47. Wih, keren. Ya kan? Wa kana rajulu, si Sukma ini orang yang pemberani dan ahli perang. Wa ahla harbin. Fahamala alaihi asadun azimun mahibun. Lalu datang tiba-tiba ketika si Sukma mau berburu dengan pedangnya. Tiba-tiba datang ke depan si Sukma ada macan. Macannya gede, ngaung-ngaung. Kata macan, "Hai lu Sukma, gua gigit lu," ya kan? Itu. Fama dhannuka, apa anggapanmu tentang hal itu? Ya? Hal tadfa'u al aslihatu syarrahu anhu bila isti'maliha wa darbiha. Apakah senjata-senjata yang dimiliki laki-laki pemberani yang bernama Sukma dapat menghalau itu macan tanpa digunakan, tanpa dibacokin tuh ke macan? Apakah senjata itu bermanfaat? Maka yang kita ketahui annaha la tadfa'u illa bitahriki wad darbi, bahwa senjata itu tidak akan bermanfaat kecuali digerakkan dan dipukulkan ke macan tersebut. Begitu. Jadi ahli perang pas ada macan nang diem bae, getok, ya kan? Gitu. Dia punya ilmu, pas pelebahnya yang jembai nggak dipakai. Nah, sama itu dia. Nah, perumpamannya sama. Lau qara'a rajulun, misalnya Baydawi, dia membaca 1000 kitab, ya, mi'ata alfi mas'alatin, 100.000 masalah ilmu, karena dia SH gelarnya, Ahmad Baydawi SH, merek kecap, ya kan? Baru lulus dia. Ahmad Baydawi SH, karena ahli ilmu, lulusan sekolah tinggi ilmu syariah Nahdlatul Ulama SH, jangan susah hidup. Bahaya, ya. Sarjana hukum, dia sering mengkaji, wa ta'allamaha, dia mempelajarinya, tapi belajar doang, walam ya'mal biha, dan tidak mengamalkan apa yang ia dapat. La tufiduhu, hal itu tidak akan bermanfaat apa-apa, illa bil amali, kecuali sama si Baydawi diamalkan. Begitu. Nah, nah, kita lanjut lagi contohnya. Dikasih contoh lagi agar kita jangan jadi orang yang bangkrut dalam beramal, ya kan? Dan dalam tingkah batin kita kosong. Contohnya begini. Laukana li rajulin, misalnya Fathur, anak Bapak Nano, dia sakit panas, ya kan? Demam dia. Wa maradun sofrawiyun, terus ada sakitnya kuning, ada sakit kuning. Yakunu ilajuhu bisakanjabina wal kashkab. Lalu dia pergi ke klinik Khalifah. Dikasih resep. Kalau di sini namanya resepnya ada nama buah yang Arab itu. Kayaknya nggak tahu artinya apa. Atau dikasih paracetamol lah, ya kan? Sama dokter di klinik Khalifah dikasih paracetamol.
falayah sulu al-bur'u, maka tidak akan hasil waras, sembuh bila istimaliha, kecuali dengan minum itu paracetamol. Gitu. Berarti manfaat. Ya kan? Berarti manfaat. Gitu. Manfaat. Maka konsepnya itu, kalau lagu Indonesia Raya itu, ya kan? Bangunlah badannya, juga bangunlah jiwanya untuk Indonesia Raya. Jadi pas. Jangan kita ngaji terus, belajar terus, ya kan? Kita mengkaji terus. Giliran praktek, ya kebanyakan konsep akhirnya, mak. Majelis Gibah Indonesia.